Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PBG Daljab tahun 2022 Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Fitri Aningsih. Saya mahasiswa PBG Daljab Batch 3 mata pelajaran Akidah Akhlak pada Institut Agama Islam Kediri, Jawa Timur. Saya mengajar di MI Ma'arif Besani, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4, tema Indahnya Berperilaku Terpuji. Mohon saran dan masukan supaya pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, menantikan diriku di depan kelas, menantikan kami, guru semua, guru tercinta, tanpamu apa jadiku, tak bisa baca tulis, mengerti mengerti, guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Bertemu lagi dengan Bu Guru pada pelajaran Akidah Akhlak ya. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan maju ke depan untuk memimpin doa bersama-sama. Ya. Semuanya siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah ya. Semoga dengan berdoa apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dunia maupun di akhir. Pada hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah ya. Jadi semua siswa hari ini belajar bareng-bareng semua ya. Sebelumnya Bu Guru cek dulu Hafid masuk ya berarti ya. Oke. Coba untuk periksa kerapian, silakan coba dicek sendiri apakah kamu sudah rapi? Sudah, oke. Untuk kebersihan kelas, alhamdulillah sudah bersih. Papan tulis juga sudah dibersihkan. Oh, masih ada sampah? Silakan dibuang dulu. Oke. Tahan. Ya, silahkan. Ayo cepat masuk. Kalau sudah langsung kembali ke kamu masing-masing. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Hubul Waton Minal Iman kepada, ayo Mbak Ova maju ke depan untuk memimpinnya. Siap, ayo.
Siap ya? Yuk semuanya bunyi yang semangat. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan, iman iman. Mas Afif, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan, minal iman. Indonesia Hai mama Hai mama Yuk sekali lagi yuk. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halang kasihku, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halang kasihku, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau kan jimat temanku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Yuk. Ya, oke. Terima kasih Mbak Aufa. Ya, yuk, sudah. Kita tepuk tangan dulu untuk nambah semangat kita. Yuk. Apa kau sudah siap untuk belajar? Siap. Apa kau sudah siap mendengarkan? Siap. Apa kau sudah siap memahami dan menerapkan ilmu yang kita dapat hari ini? Oke. Iya, terima kasih ya. Selanjutnya pada pembelajaran kemarin ya kita sudah belajar tentang apa? Memahami kitab Tauhid. Bukan, ayo apa kemarin? Amanah, berperilaku amanah. Ada yang masih ingat amanah itu apa? Dapat dipercaya pinter, alhamdulillah. Kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin ya. Selanjutnya coba Mas, halo. Pada kesempatan hari ini coba siapa yang ketika Bu Guru memberikan tadi sudah ya? Sebentar itu sudah. Berarti salah dibaca. Nah, coba apa yang kamu lakukan jika ada teman kamu yang suka mengeluh dan tidak sabar dalam menghadapi cobaan? Biasanya apa yang kamu lakukan? Apa? Iya? Oh iya? Enggak ada? Ayo enggak apa-apa. Bicara Hasan? Menghiburnya, boleh ada lagi. Saya mengeluh, anak temannya saya mengeluh. Terus kalian tuh biasanya kepikir bagaimana? Sip, bagus, oke. Yang mengingatkannya agar tidak mengeluh. Terus yang kedua, mengapa kita harus sabar dan tabah dalam menerima ujian dan dalam musibah itu bagian apa? Kenapa? Kenapa kita harus sabar dan tabah? Kenapa Mbak Mas? Ayo.
Karena apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Mengapa kita harus sabar dan tabah ketika menerima ujian atau musibah? Kenapa? Karena Allah pasti akan memberikan cobaan apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Iya, sesuai dengan kemampuan kita. Oke? Jadi tenang saja. Jadi Allah itu pasti maha penyayang. Ya, semua musibah itu juga pasti ada hikmahnya ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tabah dan sabar menghadapi apa? Cobaan, seperti dikisahkan siapa? Bilal bin Rabah. Dia sangat sabar, ya. Tujuan pembelajaran pada saat ini itu apa ya tujuannya? Yuk, bisa kalian baca. Yang pertama apa? Setelah kalian melihat video pembelajaran nanti, Bu Guru sangat berharap kamu bisa menjalankan perilaku tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan sebagai cermin iman dengan baik dan benar. Selain itu, Bu Guru berharap kamu bisa yang kedua, menghadapi cobaan sebagai implementasi dalam meneladani kisah Bilal bin Rabah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, kamu dapat apa? Dapat memahami makna sabar dan tabah menghadapi cobaan melalui tadi kisah Bilal bin Rabah dengan benar. Terus selanjutnya, Bu Guru juga berharap kamu bisa menyebutkan macam-macam sabar dengan benar. Yang terakhir, kamu juga bisa mendeskripsikan manfaat sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah dengan benar. Itu tadi tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Selanjutnya, Bu Guru akan memutarkan video pembelajaran. Kalian silahkan perhatikan, oke? Tidak boleh tiduran, tapi harus diperhatikan. Mana ya? Video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang sholih dan sholihah? Jumpa kembali bersama saya di channel Kelas 1. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Akidah Akhlak untuk siswa-siswi kelas 4 semester 1. Keseruan dan kesabaran Bilal bin Rabah. Tapi sebelumnya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar saya bersemangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran seperti ini. Bilal bin Rabah adalah seorang muadzin pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah memiliki kisah yang sangat menarik tentang sebuah perjuangan dalam mempertahankan akidahnya. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan meskipun diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alunan suaranya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk dapat mendengar Gambar apa? Bilal bin Rabah lahir di daerah Asar sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Robah, sedangkan ibunya bernama Hamamah. Hamamah adalah seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, banyak orang yang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Saudah atau putra dari wanita hitam. Bilal bin Rabah dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah,
sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdiddar. Pada saat ayahnya meninggal dunia, Bilal bin Rabah diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah seorang tokoh penting dalam kaum kafir Quraisy. Pada saat Mekah mulai diterangi cahaya agama Islam dan Rasulullah SAW mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama Islam itu. Antara lain Ummul Mukminin atau Khadijah binti Khuwailid, istri dari Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman membela tubuhnya. Namun, Bilal bin Rabah sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran yang jarang sekali sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya atau budak. Dia tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan dan tidak ada yang membelanya. Orang-orang Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas diri Bilal bin Rabah sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW di ajaran Islam. Kaum yang berbeda itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak kenal kasih sayang. Seperti Abu Jahal yang telah memudai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan sekali mati kemudian mengucapkan tobatnya pada perut Sumayyah tidak menembus punggung dan bunuhlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya apabila matahari tepat di atas gunung Uhud dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh senatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di situ, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecuali Bilal bin Rabah, semoga Allah meridhoinya. Baginya penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalan Allah. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para al-Bajiliyah. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk, namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka menindih Bilal bin Rabah dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, "Allah Maha Esa, Allahu Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata, Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan." Namun Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras.
Apabila mereka lelah dan bosan menyiksa, Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berfungsi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Al-Kahfah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, Ahad, Ahad, Ahad. Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal bin Rabah darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Akan tetapi Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan 9 rupiah emas, ia tetap membelinya. Selesai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 rupiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya. Abu Bakar membalas, seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 rupiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya. Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal bin Rabah dari cengkeraman para penyiksa, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, kalau begitu biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar Ashirid menjawab, aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Hib. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy yang kerap menyiksanya. Ini yang mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah selalu mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi. Sudah ya, bagaimana videonya? Bercerita tentang apa video tadi? Siapa? Bilal bin Rabah. Bagaimana dia Bilal? Kenapa? Disiksa. Terus apa tanggapannya Bilal? Apakah dia jengkel atau gimana? Dia bagaimana? Sabar. Ia tetap sabar. Dia hanya yakin sama Allah bahwa Allah akan menolong dirinya. Ya. Disiksa gimana tadi Bilal? Bilal disiksa gimana? Iya, dijemur di atas padang pasir terus. Iya, kasihan tidak? Kasihan ya. Jadi dia berjuang, tak sabar dan sabar ya. Nah, perhatikan, di sini ada sabar dan tabah ya, intinya tadi. Sabar itu rela menerima segala sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas. Itu namanya sabar. Sedangkan tabah apa? Menahan diri dari segala cobaan yang berasal dari Allah. Di sini ada 3 bentuk sabar. Yang pertama, sabar ketika apa? Iya, dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar ketika apa? Takdir Allah. Ya, terus yang ketiga, sabar ketika menjauhi perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh Allah. Itu macam-macam sabar. Selanjutnya orang tuh keuntungan
bagi orang yang tabah dan sabar itu apa saja? Yang pertama, sabar sebagai penolong, pembawa keberuntungan. Yang kedua apa Mbak Farah? Dibacakan Mbak Farah yang kedua. Memberikan ketentraman jiwa. Iya, yang ketiga mendapatkan kesuksesan bagi yang mau berusaha ya. Bagaimana cara agar kita tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan? Bagaimana? Yang pertama, terima cobaan dari Allah dengan rasa ikhlas. Yang kedua, ingat janji Allah, sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Yang ketiga, ambil hikmah dari cobaan yang menimpa, supaya cobaan yang kita terima pasti ada hikmahnya. Yang terakhir, berdoa dan bertawakal kepada Allah ya. Ya, terima kasih. Oke, jadi setelah ini Bu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok belajar saja ya. Yang putri sama putri dan yang putra sama putra. Oke, tak kasih lembar kerja, sama jangan lupa nanti ke bawah sama membawa HP untuk tugas mandiri ya. Ini tugas kelompok, kalian berdiskusi ke bawah lagi. Terus nanti jangan lupa sama bawa HP untuk tugas individunya ya sekalian yuk. Nih tugas yang putra, yang putri yuk. Oke yuk ke bawah ya yuk. Aduh, ada panasan. Ombatan panas jambu. Oke, ini sarung jambu. Selamat pagi semua, aku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Yang putra bergelombol sama yang putra, yuk silakan. Lenggah. Yuk silakan. Nanti yang tidak ikut berdiskusi tidak dapat nilai. Yuk HP-nya dimasukkan dulu. Yuk. Belum dipakai ya? Udah selesai? Oke, sekarang perwakilan dari kelompok silakan. Yang putri siapa? Ayo kelompok putri, boleh berdiri langsung dibacakan hasilnya. Yo, Nasya, nggih. Sini berdiri. Yang keras ya, Mbak. Mengapa Bilal bin Rabah Tolong. oleh orang HP nanti. Quraisy? Ya, terus yang seru. Karena Bilal bin Rabah Sing seru Mbak, ini cuma 2 tok. menyembah berhala dan tetap mempertahankan siksa apa yang diberikan ke kafir Quraisy kepada Bilal bin Rabah, mengikat dan menghantamnya dengan cambuk, kemudian menindih batu besar di bawah terik mata. Ya, oke, yuk beri tepuk tangan untuk kelompok putri. Selanjutnya untuk kelompok putra, yuk silahkan berdiri. Bu Guru minta yang keras ya Mas ya. Keras yang tegas dong. Yang keras, yang tegas. Yuk, sing bagus. Keras. Sing seru. 1. Mengapa Bilal bin Rabah disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy? Karena Bilal bin Rabah tidak mau menyembah berhala dan tetap mempertahankan untuk menyembah hanya kepada Allah. 2. Berikan contoh sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar menahan haus dan lapar ketika berpuasa. 4. Bagaimana menurut pendapatmu agar senantiasa sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan? Menerima cobaan dari Allah dengan ikhlas. Ingat janji Allah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Oke, yuk beri tepuk tangan untuk Mas Ipras ya. Oke ya. Ya, Esari Kweli empun.
sebelumnya tugas untuk yang kedua adalah tugas individu ya. Tugas individu, coba sekarang kamu buka HP-nya. Yuk, HP-nya boleh dikeluarkan. Bu Guru akan kirimkan link, silahkan kamu isi linknya ya. Yuk dibuka, silahkan diisi dulu. Sudah diisi? Yuk mulai diisi sekarang, Bu Guru kasih waktu yuk. Mohon ya. Sudah selesai? Ayo Mas Hasan sudah? Sudah. Zaki? Sudah. Mbak Farah? Sudah. Ayo Mbak Ayla sudah selesai? Iya, wis. Sudah, klik, Bun. Ayo, bisa. Ini selanjutnya ya kita selesaikan. Gimana? Kamu mana? Kelas 4 mana? Sama Mbak Lili mana? Hah? Ini? Di sini Pak Lili? Oh belum. Tak di-share ke kelas-kelasnya Kak. Iya. Sudah selesai sampai nomor 5? Oke. Bisa nih kamu dok diklik asal ya, silahkan diklik milih, yuk silahkan dipilih. Apabila kita diberi amanah oleh Allah yang Maha Kehendaknya, kita laksanakan. Sudah ya, oke? Sudah. Jadi nanti apabila nilai kalian kurang memenuhi KKM, berarti siap-siap untuk melaksanakan remedi. Ya, sudah. Ayo anak-anak, kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Kesimpulan yang pertama itu apa? Pengertian apa Mbak? Oh iya, pengertian sabar dan tabah dulu yuk. Siapa yang mau menjelaskan pengertian sabar dan tabah? Yuk, Mbak Farah, mungkin? Yuk, sabar itu apa? Yuk, sabar itu apa? Sabar itu apa Mbak? Yuk? Iya, yuk? Sabar adalah nggih, segala sesuatu. Iya, oke. Sedangkan tabah Mas Hafid, ya Hafid, apa tabah? Menerima cobaan. Menerima cobaan yang diberikan dengan ikhlas. Iya, oke, siap ya. Selanjutnya yang kedua, ayo HP-nya boleh ditaruh dulu. Yang kedua tentang kisah tadi. Siapa kisah apa sahabat Nabi Muhammad? Siapa sahabat Nabi Muhammad yang terkena apa? Siksaan siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kenapa Mas Hasan? Bilal bin Rabah kenapa? Disiksa. Kenapa kok dia bisa disiksa? Karena dia tetap mempertahankan keyakinannya kepada Allah. Terus yang selanjutnya, macam-macam sabar tadi ada berapa? Masih ingat ya? 4. Macam-macam sabar tadi ada 3. Sabar yuk Ayla jelaskan. Yang pertama sabar dalam iya, pinter. Yang kedua sabar dalam melaksanakan perintah Allah, pinter. Yang ketiga sabar dalam menjauhi segala larangan Allah. Lah itu tadi pembelajaran kita, semoga bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti ya. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela, yaitu kisah labah ya. Kalian bisa membuka buku-buku, silahkan dicari sendiri salabah seperti apa boleh lewat HP juga boleh atau internet silahkan ya buat dibaca dulu di rumah ya.
Sekarang siapkan untuk berdoa. Yuk Mas. Iya, teman yuk berdoa Mas Hafid. Disiapkan maju sini, disiapkan untuk berdoa bersama-sama. Yuk, HP-nya silahkan disakuikan dulu atau dimasukkan ke tas dulu. Yuk kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Semuanya siap. Berdoa mulai. Belum. Presani batin ini mau siap ya, oke. Akibat berdoa mulai. Batin udah lenggah, berarti jangan dulu berdoa. Oke. Yuk, siap. Siap. Ya. Jangan lupa ya. Tadi pesannya Bu Guru ya. Dah. Ya, siap. Semuanya. Semuanya siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dah. Alhamdulillah, sudah duduk dulu. Ya, demikian dari Bu Guru. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, boleh maju duluan. Mas Hasan. Ayo.